Diam, terkadang, dianggap sebagai kelemahan. Ketika kita tidak berbicara, banyak orang beranggapan bahwa kita tidak memiliki sumbangsih berarti dalam percakapan. Namun, di balik kebisuan tersebut, ada lautan pemikiran, kerinduan untuk berbagi, dan kisah yang tak terungkap. Untuk introvert yang sering disalahpahami, ini adalah tantangan yang tak kunjung usai. Kenapa kita harus selalu beradaptasi dengan ekspektasi orang lain? Kesunyian bukan berarti tidak berharga, kadang justru menjadi ruang bagi pertumbuhan yang signifikan. Setiap detik dari keheningan kita bisa penuh dengan refleksi mendalam. Namun, di saat penilaian masyarakat lebih mendengungkan suara yang keras, bagaimana kita bisa menemukan kekuatan dalam diam? Kengerian menjadi orang yang dianggap tak bersuara membuat banyak dari kita merasa terasing. Mari kita lihat lebih dekat bagaimana keheningan ini membawa kita pada perjalanan yang berharga. Perjalanan yang penuh dengan renungan dan pembelajaran. Tanggalan kita harusnya tidak ditentukan oleh apa yang terlihat, melainkan apa yang dirasakan secara mendalam. Sebagai introvert, hidup di tengah suara riuh bisa menjadi perjuangan tersendiri. Setiap kali kita berusaha mengungkapkan diri, terkadang suara kita tersuburkan oleh gemuruh yang lebih kuat. Ketika kita mendengar seseorang berbicara, keinginan untuk ikut serta dalam percakapan bisa mendorong kita untuk terlibat, namun kerap kali keraguan menyerang. Kita tidak ingin salah bicara atau dianggap remeh. Rasa takut ini menjadi satu beban yang terus menumpuk, seakan kita terjebak dalam dunia yang mengharuskan kita selalu berbicara. Dalam keramaian, justru kita merasa tidak ada tempat. Di saat kita berusaha keras untuk bersosialisasi, terjebak dalam aktivitas yang menuntut kita untuk terbuka, perasaan terasing semakin mendalam. Satu malam duduk di pesta, saat sekitar kita bercerita dan tertawa, bisa menjadi pengingat pahit bahwa suara kita terabaikan. Kita melihat teman-teman berbagi cerita, tetapi lidah kita terasa kaku dan jiwa kita kehabisan kata-kata. Ini adalah gambaran nyata perasaan yang harus ditanggung, stigma yang selalu tersemat ketika kita tak bersuara. Suatu ketika, kita mungkin merasa tertakluk pada sosok lain. Mengamati seorang dokter yang tenang saat situasi mendesak, atau seorang ibu tangguh yang berusaha memenuhi pekerjaan rumah namun tetap sabar pada anaknya. Keberanian dalam kebisuan mereka memberi kita semangat, namun kita tetap merasa tidak cukup. Mungkin kita berharap dapat mengungkapkan semua perasaan tersebut, namun terhalang oleh dinding ketakutan yang dibangun dari penolakan dan kesalahpahaman. Seringkali, ketika kita mengingat momen tersebut, air mata mendekat. Mengapa ketakutan ini datang begitu kuat meski kita telah berusaha? Kita ingin dimengerti, bukan dihakimi. Ironisnya, hal ini justru memperkuat kita untuk bertahan dalam keheningan yang terasa berat. Melawan arus stigma sosial yang tak bisa dihindari, kita hanya ingin terdengar, tidak dikhianati oleh suara yang hadir dalam hati. Perasaan ini menjadi nyata saat kita menghadapi momen di mana keinginan untuk berbicara mungkin tinggi, tetapi kata-kata tak kunjung diucapkan. Bahkan saat teman mendekat dan meminta kita berbagi, otak kita tetap sibuk, mencerna seluruh potongan kalimat yang mungkin akan kita sampaikan. Akhirnya, semua membeku, dan kita hanya bisa tersenyum, memberi kesan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan, meski hati kita berteriak. Momen terbaik terkadang justru lahir dari perasaan kehabisan energi setelah terjebak dalam kesunyian yang dalam. Ketika kita diam, sebenarnya kita sedang mengisi kembali jiwa kita agar bisa bertahan. Kesedihan ini, meski pahit, seringkali menjadi cahaya yang menerangi jalan kembali ke diri sendiri. Kita berjuang dalam samudera ketakutan, namun menyadari bahwa dalam diam pun kita belajar untuk menemukan kekuatan. Saatnya kita mulai melawan stigma itu,
memahami bahwa keheningan tidak akan menghalangi kita untuk berkembang. Ini adalah pengingat bagi semua introvert, keheningan kita adalah kekuatan yang sangat berharga. Ketika suara hati kita terungkap, jika hanya untuk diri sendiri, maka kita tahu kita tidak sendirian di perjalanan ini. Mari kita ambil contoh seorang mahasiswa yang seringkali menghadapi tugas yang menumpuk. Bertahun-tahun ia menjalani rutinitas yang sama, terjebak dalam siklus menunda tugas. Menghadapi kenyataan bahwa teman-temannya sudah lebih dulu menyelesaikan seluruh deadline, ia merasa tertekan dan kesepian. Setiap kali menatap laptop, kalimat pertama yang selalu tertulis adalah, "Nanti sajalah." Akhirnya, malam menjelang tenggat waktu, ia baru beraksi. Peluh dingin mengalir saat menyadari, sudah terlampau jauh melangkah, tetapi hati ini hanya terisi rasa cemas yang mendalam. Contoh lain bisa dilihat pada seorang ibu yang rutin melakukan pekerjaan rumah tanpa henti. Meski lelah, ia tetap bergerak. Menyelesaikan pekerjaan yang tiada akhir membuatnya merasa terasing dari dunia luar. Ketika saat menyiapkan makanan untuk keluarga, ia bertanya-tanya, apakah mereka merasakan semua usaha ini? Suara di dalam hati bertanya jika seluruh kerinduan yang diabaikan patut diakui. Setiap detik ia merasa terpasung dalam rutinitas yang tiada akhir, ada kerinduan yang kian dalam. Sebagai seorang profesional di tengah kesibukan, kita juga memiliki rekan kerja yang terdiam saat dihadapkan pada situasi tekanan. Ketika deadline mendekat, satu-satunya suara yang terdengar adalah detak jantungnya sendiri. Ia tahu betul apa yang dibutuhkan, tetapi tekanan membuatnya merasa terasing. Dalam situasi ini, orang lain akan meminta dukungan, tetapi bagi kita yang introvert, meminta pertolongan menjadi hal tersulit. Kita terus berusaha, terjebak dalam benak sendiri, membawa beban yang sama setiap langkahnya, merasa semakin tenggelam dalam kesunyian. Di jalanan yang penuh dengan suara bising, terkadang kita menemukan diri kita bersembunyi. Mengamati obrolan antara orang-orang di sekitar, membayangkan bagaimana rasanya untuk terlibat dalam percakapan tersebut. Selekas ikatan dengan orang yang mampu berbagi momen riuh saat tertawa membuat kita semakin terasing. Ada keinginan yang terpendam, ingin menjadi bagian dari momen itu, tetapi tubuh seolah lambat untuk melangkah, terperangkap dalam keraguan yang menyelimuti. Hal-hal sederhana juga bisa menjadi contohnya. Bayangkan seorang remaja di festival, berpura-pura menikmati suasana, sambil hatinya merasa kosong. Ia melihat teman-temannya bergaul dan tertawa, tetapi terasing di tengah keramaian. Ketika kembali ke rumah, ia merasa ada dampak mendalam dari pengalamannya. Setiap cerita yang tidak terucap tadi terasa membuat jarak dengan orang-orang di sekelilingnya. Dalam keheningan kamarnya, ia akhirnya merindukan kenyamanan, seolah suara-suara meriah langsung menyentuh hatinya. Itulah momen di mana keberadaan kita dalam diam terlihat jelas, kita merindukan untuk terhubung, namun seakan tak mampu melakukannya dengan baik. Semua contoh ini menunjukkan bahwa menjadi introvert adalah sesuatu yang umum dan nyata. Menghadapi kenyataan pahit adalah hal yang tidak mudah, tetapi kita tidak sendirian. Setiap tantangan menyadarkan kita akan pentingnya mendengarkan diri sendiri, menemukan cara untuk berbagi cerita dan pengalaman kita. Keheningan dalam hati perlu dihargai, sebagai bagian dari perjalanan kita menuju pemahaman yang lebih dalam. Mari kita belajar mengubah rasa sepi ini menjadi kekuatan untuk tak hanya memahami diri, tetapi juga orang lain, sehingga keheningan bertransformasi menjadi titik tolak untuk berbagi makna awal perjalanan kita. Menghadapi kenyataan adalah langkah pertama menuju perubahan. Ketika kita menyadari bahwa kesedihan dan tekanan adalah bagian dari hidup kita mulai menerima diri sendiri. Perjalanan ini bukan untuk mengubah siapa kita,
tetapi untuk menemukan kekuatan dalam diri kita yang selama ini terpendam. Disinilah momentum mulai naik, saat kita mulai berbicara dengan diri sendiri, memberi validasi pada apa yang kita rasakan. Proses ini tidak instan, memerlukan waktu dan ketekunan untuk menyelami perasaan kita lebih dalam. Hubungan dengan diri sendiri menjadi prioritas. Setiap kali rasa takut datang, kita bisa bertanya, apa yang sebenarnya aku butuhkan? Momen-momen itu adalah jembatan untuk menemukan kembali kekuatan yang kita butuhkan, memperkuat ikatan dengan diri sendiri dan mulai mengurai rasa ketidakpastian. Menyadari bahwa suara kita ada, meski tak terduga sebagai introvert, bisa menjadi pengalaman menenteramkan. Kembali ke tujuan dari keheningan kita bukan hanya untuk bertahan, tetapi juga untuk berbagi. Waktu-waktu tertentu membawa keajaiban. Ketika kita berani menjelaskan perasaan pada teman terdekat, hal itu menjadi dorongan yang membawa kelegaan. Suara kita bukan hanya menjadi sekedar angin lalu, tetapi berharga. Meski terkadang terasa sulit, berbagi cerita tentang perjuangan introvert kita adalah langkah utama untuk meraih sambungan yang lebih dalam. Kita tidak berbagi hanya untuk mendapatkan pengakuan. Kita berbagi agar kita bisa saling memahami satu sama lain dengan lebih baik dan mendalam. Dengan setiap langkah yang diambil, kita memasuki fase baru dari perjalanan kita. Melawan ketakutan yang mengubur suara kita menjadi bagian dari jalan menuju penemuan. Setiap kali kita menemukan keberanian untuk bersuara, kita memberi makna baru pada keheningan kita yang sebelumnya kita anggap kehilangan, menciptakan ruang bagi diri kita untuk berkembang. Ini bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang mendengarkan. Mendengarkan apa yang ingin kita katakan kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Proses ini membawa kita melewati batas diri kita dan membawa kembali keberanian untuk berhadapan dengan dunia. Kita telah melewati banyak lapisan emosi yang dalam dan menyentuh. Kini saatnya menaikkan suara kita. Saatnya bangkit dari keheningan, dan meyakinkan diri bahwa kita berhak untuk didengar. Hanya karena kita tidak berbicara terlalu banyak, bukan berarti kita tidak memiliki pendapat atau kekuatan. Keberanian untuk berbagi adalah yang membedakan kita sebagai introvert yang tangguh. Setiap lembar cerita yang kita tulis, setiap kata yang kita ucapkan, memiliki makna tersendiri, dan itu penting. Jangan biarkan ketakutan menghalangi langkah kita. Setiap suara yang keluar dari diri kita memiliki potensi untuk mengubah hidup, tidak hanya bagi kita tetapi juga bagi lingkungan sekitar. Jadikan setiap momen berbicara sebagai kesempatan untuk mengekspresikan diri. Kita layak meneriakkan perasaan kita, meski kita hanya sedikit, atau tak berbicara sebanyak yang lain. Ingat, keheningan kita bukan tanda kelemahan, tetapi kekuatan yang tersimpan. Setiap kali kita mengambil langkah untuk bersuara, itu adalah bentuk keberanian yang harus dirayakan. Akhirnya, kita harus ingat bahwa setiap perjalanan adalah unik. Kita tidak diharuskan mengikuti jejak orang lain. Kita harus bangga dengan diri kita sendiri, belajar dari pengalaman dan merayakan setiap langkah kecil. Mari kita hadapi dunia dengan penuh keberanian. Keberanian yang lahir dalam keheningan kita. Kita bukan tidak ada, kita hanya menunggu momentum untuk bersinar. Dalam setiap keheningan terdapat potensi yang belum sepenuhnya kita eksplor. Apakah kita siap membebaskannya dan menunjukkan kepada dunia bahwa keberanian datang dalam banyak bentuk? Kini saatnya bersulang untuk keberanian setiap individu yang berani menunjukkan diri mereka dan berbagi suara mereka dengan penuh keyakinan.